Selamat datang kembali di channel Scene kali ini menceritakan Mimpi di Antara Rintangan Part 2 Kehidupan di Kota Besar. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kereta akhirnya tiba di stasiun ibu kota. Laras turun dengan koper tuanya, mendapati dirinya berada di tengah keramaian yang asing. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekelilingnya. Jalanan penuh dengan suara klakson kendaraan, dan orang-orang berjalan terburu-buru seolah waktu tidak pernah cukup. Ia merasa kecil di tengah hiruk-pikuk itu, tetapi tekadnya tetap kokoh. Dengan alamat kos di tangan yang sebelumnya Laras mencari di surat kabar jauh hari sebelum Laras berangkat ke kota besar. Melalui jalan-jalan di kota besar itu, Laras akhirnya menemukan sebuah kos kecil di pinggir kota. Kos itu sederhana, dengan tembok yang mulai mengelupas dan halaman sempit yang penuh tanaman dalam pot. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratih, menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang. Nak, kamu Laras?" "Ya," tanya Bu Ratih sambil membuka pintu kamar yang akan ditempati Laras. "Iya, Bu, saya yang sebelumnya memesan kos dan infokan ke Bu Ratih kalau saya hari ini tiba di kota ini. Dan terima kasih sudah menerima saya," jawab Laras sopan sambil menurunkan kopernya di sudut ruang tamu. Bu Ratih memperhatikan Laras sejenak kemudian menyela. "Laras, hayuk ibu antar ke kamar kamu." Sambil berjalan masuk ke kamar-kamar, dengan nada ingin tahu Bu Ratih bertanya kembali, "Kamu ini dari desa?" "Ya," Laras mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, Bu, saya baru pertama kali ke kota. Rencananya saya mau mencari pekerjaan di sini." Bu Ratih menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan keprihatinan. "Nak, kota ini tidak mudah untuk pendatang. Banyak orang datang dengan harapan besar, tapi mereka tidak tahu betapa kerasnya hidup di sini. Kamu harus kuat." "Ya," Laras menatap Bu Ratih dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Bu, saya akan berusaha keras." Bu Ratih tersenyum hangat, lalu menepuk pundaknya. "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu bilang ke saya. Di sini kamu anggap saja seperti rumah sendiri." Bu Ratih pun mempersilahkan masuk di kamar kos untuk Laras. Hari-hari pertama Laras di kota dihabiskan untuk mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, membawa map berisi ijazah SMA-nya dan surat lamaran sederhana yang ditulisnya sendiri. Namun, jawaban yang ia terima seringkali sama. "Maaf, kami mencari karyawan dengan pengalaman kerja sebelumnya," ujar seorang resepsionis di sebuah restoran. Di tempat lain, seorang manajer toko pakaian menatapnya dengan ekspresi datar. "Ijazah SMA saja tidak cukup. Kami butuh seseorang yang punya keahlian lebih. Coba lagi lain kali." Ya, setiap kali Laras mendengar penolakan, hatinya terasa semakin berat. Namun, ia menolak untuk menyerah. Akhirnya, Laras menemukan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Ia bekerja dari pagi hingga sore, melayani pelanggan dengan senyuman meskipun tubuhnya lelah. Setelah itu, ia melanjutkan pekerjaan malam sebagai pencuci piring di sebuah warung makan. Rutinitas itu yang Laras harus lakukan setiap hari guna mencapai tujuannya. Pulang larut malam ke kos-kosannya yang sempit, Laras seringkali merasa tubuhnya hampir menyerah. Namun, setiap malam ia tetap menyempatkan diri untuk menelepon orang tuanya di desa. "Bagaimana kabarmu, Laras?" tanya Pak Ahmad di ujung telepon suatu malam. Laras menarik napas panjang, mencoba menyembunyikan kelelahan dalam suaranya. "Baik, Ayah, saya sudah mulai bekerja di kafe. Orang-orangnya ramah, dan pekerjaannya lumayan." Bu Siti ikut bergabung dalam pembicaraan. "Nak, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Ya, kalau kamu merasa berat, pulang saja. Kami di sini tidak apa-apa." Laras tersenyum meskipun matanya terasa panas oleh air mata. "Ibu, Ayah, jangan khawatir. Saya kuat. Saya janji akan membuat kalian bangga." Setelah menutup telepon, Laras duduk di tempat tidurnya, memandangi foto keluarga yang selalu ia bawa. Dalam hati ia berbisik, "Aku pasti bisa melewati semua ini demi kalian." Malam itu, meskipun tubuhnya terasa lelah, semangat Laras tetap menyala. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah, tetapi ia percaya bahwa kerja kerasnya suatu hari akan terbayar. Keesokan harinya, suasana di kafe lebih tenang. Laras sedang membersihkan meja di dekat pintu ketika seseorang masuk. Ia menoleh dan mengenali pria yang kemarin ia tumpahi kopi. Laras merasa gugup, takut pria itu akan marah lagi. Namun, alih-alih terlihat kesal,
Pria itu mendekat dengan senyuman. Hei, pelayan ceroboh, sapa pria itu dengan nada bercanda. Laras sedikit bingung, tetapi ia mencoba tersenyum. Selamat datang kembali. Pak, saya benar-benar minta maaf tentang kemarin.